Ini BTW insya Allah LPDP akan datang loh di sini. Insya Alhamdulillah. Allah. Bismillah. Iya, dari Jakarta akan datang ke sini insya Allah. Konfirmasi kedutaan besar yang hadir pada acara kita CEF ini di Unida Gontor. Ini Ustaz, yang pertama ada kedutaan Perancis. Masya Allah Ustaz ya. Kedutaan Perancis jauh datang ke Ponorogo untuk bisa hadir meramaikan, menyapa teman-teman semuanya. Iya. Mendapatkan beasiswa studi lanjut Beasiswa. dan pada akhirnya nih outcome-nya SDM yang tadi studi bisa kembali ke Ponorogo mengembangkan kota tercinta kita, kota Ponorogo gitu kan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, seluruh masyarakat, santri dan pelajar se-Ponorogo. Saat ini kita sedang bersama Ketua Pelaksana Career and Education Fair 4.0 di Universitas Darussalam Gontor, yaitu Al-Ustadz Azhar Amizen. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Al-Ustadz Edo Kurniawan. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada talkshow kali ini kita akan berbincang-bincang 30 menit ke depan tentang bagaimana tujuan, latar belakang, dan sistematika acara unggulan di kampus kita yang tercinta ini, yaitu Career and Education Fair 4.0. Sebelum kita mulai, kita ingin memberitahu dulu apakah acara ini, yaitu acara lembaga, salah satu acara kegiatan pameran pendidikan di Unida Gontor yang mempertemukan lembaga filantropi, penyedia beasiswa, pondok pesantren, dan juga industri, yang dimana mereka dipersatukan untuk membuat suatu pertemuan dan memiliki sebuah banyak pameran-pameran. Dan objek dari sasaran ini yaitu kurang lebih 5.700 mahasiswa Unida Gontor, kurang lebih 10.000 juga mahasiswa perguruan tinggi se-Ponorogo, dan 20.000 pelajar SMP, SMA, dan pondok pesantren se-Ponorogo. Baik, langsung kita mulai saja. Salah satu pertanyaan yang mendasari pada acara pada kali ini, kita akan bertanya kepada narasumber kita yang spesial pada hari ini, yaitu latar belakang dan tujuan. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang Ustadz adanya acara tersebut? Kalau kita lihat kayaknya bagus nih, Career and Education Fair, dan sangat meriah. Kira-kira apa yang melatar belakangi acara ini diadakan kira-kira? Oke. Terima kasih. Saya manggilnya gimana nih? Manggilnya Mas Fajar atau Said Fajar atau gimana manggilnya? Saya itu. Oh Said, Iya. oke. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami di UPT Alumni Development Center ini memang punya satu tugas untuk mengembangkan alumni kita. Iya. Alumni kita ini tentu punya passionnya masing-masing. Ada yang ingin langsung berkarir, Iya. ada yang ingin berwirausaha, dan ada pula yang studi lanjut. Iya. Terus kami juga berangkat dari data yang kami dapatkan di Tracer Study mengatakan bahwa sepertinya ada perlu peningkatan di studi lanjut berbeasiswa. Dan alhamdulillah memang Allah sudah menskenario. Kami dipertemukan dengan mitra strategis. Kita sebut Indonesia Scholarship Center. Indonesia Scholarship Center. Dengan mitra itulah alhamdulillah kita bisa mengundang kedutaan besar, kita mengundang lembaga penyedia beasiswa dan juga lembaga filantropi. Begitu pula perusahaan itu berkat memang skenario Gusti Allah melalui mitra kita Indonesia Scholarship Center seperti itu. Baik. Gitu. Kira-kira kita lihat nih banyak sekali stakeholder yang mau ikut Ya. berkontribusi acara tersebut. Tujuannya apa sih Ustadz? Baik, izin menjawab. Adapun tujuan acara CEF ini 4.0 ialah memberikan ruang bagi mahasiswa, siswa, santri, dan masyarakat se-Ponorogo ya, agar mereka mengenal dunia karir mereka, kemudian dalam hal pekerjaan, pendidikan maupun studi lanjut. Acara ini dirancang juga agar peserta tidak hanya datang dapat informasi, tapi juga mereka diharapkan nanti setelah acara ini bisa nanti diterapkan dalam kehidupan mereka baik di dunia karir dan juga studi lanjut. Berarti teman-teman nanti yang ikut acara ini tidak sia-sia Ustadz ya. Mereka masuk dan mendapat output yang lebih mungkin Ustadz ya. Ya, harapannya seperti itu. Alhamdulillah. Lalu kemudian kira-kira Ustadz, apa yang menjadi keunikan atau perbedaan antara Career Application yang tahun lalu dengan yang sekarang Ustadz? Kalau ini kami coba menjawab ya. Ya.
mungkin bisa dilihat Said Fajar dari tema kita. Iya. Tema kita ini kita mengambil merajut arah masa depan pendidikan Ponorogo yang bermutu dan berarti. Oh, iya. Mungkin hadirin bisa menyimak ya. Kita mengambil tema ini tidak hanya sekedar sebagai pemanis belaka, tapi memang harapan kami dengan mitra dan arahan dari Bapak Rektor bahwa kedatangan kedutaan besar, lembaga penyedia beasiswa dan juga lembaga filantropi yang mempunyai layanan beasiswa itu bisa memberikan edukasi, literasi tentang beasiswa studi lanjut. Sehingga teman-teman seponorogo, mahasiswa Unida, mahasiswa UIN, mahasiswa UNMU, mahasiswa IRM dan sekolah menengah manapun, mereka bisa percaya diri dan semangat untuk mencapai cita-cita mereka, mendapatkan beasiswa studi lanjut dan pada akhirnya nih outcome-nya SDM yang tadi studi bisa kembali ke Ponorogo, mengembangkan kota tercinta kita, kota Ponorogo gitu kan teman-teman. Itu seperti itu. Berarti tidak hanya mengikuti acara tapi mereka diharapkan masa depan mereka itu sudah memiliki arah itu, Ustaz. Iya, benar sekali. Sehingga mereka nanti bekerja di masyarakat dan bisa berkontribusi untuk masyarakat benar, juga. Benar sekali. Lalu kira-kira Ustaz, ini kan acara yang besar Ustaz, yang megah. Persiapannya apa sih Ustaz yang sudah dilaksanakan hingga saat ini? Tentu persiapan acara CIF ini 4.0 sudah kami siapkan jauh-jauh dalam beberapa bulan kemarin, dari pembentukan panitia, kemudian merancang konsep acara dan juga kita menjalin kerjasama dengan mitra dan juga sponsor untuk mempersiapkan sistemnya, bagaimana nanti peserta mendaftarnya, bagaimana nanti peserta hadir di acara ini. Kemudian kita siapkan juga detail acaranya, kita pikirkan dengan matang bahwa acara ini bisa berjalan dengan benar-benar baik sehingga memberikan pengalaman berharga bagi semua peserta yang hadir nanti. Oke, seperti itu. Tadi kita mendengar Ustadz, ada beberapa mitra yang disebutkan, kemudian ada output yang akan didapatkan oleh para peserta. Kira-kira Ustadz, bagaimana sih kegiatan ini bisa membantu mereka? Kira-kira mereka nih para peserta harus mempersiapkan apa nih yang mereka siapkan sehingga ke depan itu mereka tidak hanya stuck ikut acara itu terus mereka pergi. Apakah nanti akan ada bimbingan lanjutan atau ada arahan lanjutan atau bagaimana Ustadz komunikasinya kira-kira? Sebelumnya memang kepanitiaan ini mencakup banyak unsur ya. Di antara kami tim dari dosen, begitu pula tim dari tim staff dan juga tim dari mahasiswa. Kalau yang masalah teknis memang kami sangat terbantu sekali untuk hal itu dengan Ustadz Idun dan kawan-kawannya. Kalau masalah teknis pelaksanaan Ustadz Idun yang menguasai. Bahkan kami juga minta pendapat juga, minta pendapat sharing bersama. Untuk outputnya tadi mereka mendapatkan literasi. Kita punya gawe tadi alhamdulillah sudah disetujui oleh Bapak Warek 3. Jadi kita bagaimanapun kita juga akan tentu memprioritaskan pertama mahasiswa kita Unida. Yang kedua adalah tentu membuka akses kepada mahasiswa perguruan tinggi lainnya dan juga pelajar. Jadi next itu kita akan mencoba menerjemahkannya dalam sebuah dokumen kerjasama. Dengan kerjasama itu nanti akan banyak event yang dipayungi oleh kerjasama itu untuk meningkatkan atau sebagai tindak lanjut dari acara ini. Tentu kalau acara ini hanya sebatas angin saja kok kayaknya sayang gitu ya. Tapi nanti ke depan insya Allah kita akan melakukan beberapa kegiatan tindak lanjut dari ini. Yang pertama kita beri naungan kerjasama gitu. Yang kedua untuk teman-teman dari pelajar Indonesia, pelajar Ponorogo, antum paling tidak antum sudah mengenal. Yang kedua akses ke lembaga penyedia itu sudah terbuka melalui media sosial, melalui apa. Kami persilahkan, bahkan arahan dari mitra juga silakan kalau ingin berkonsultasi setelah acara ini. Jadi tindak lanjut dari ini adalah bagaimana mereka akan terus mendapatkan bimbingan dan juga coaching penulisan esai, kemudian coaching untuk penulisan CV yang mungkin akan bisa disorot oleh lembaga-lembaga pemerintah penyedia beasiswa.
Ini BTW insya Allah LPDP akan datang loh di sini. Alhamdulillah. Insya Allah. Bismillah. Iya, dari Jakarta akan datang ke sini insya Allah. Alhamdulillah, berarti acara ini tidak hanya acara yang diadakan tahunan, tapi ke depan kita bisa membuka dengan mitra-mitra yang lebih banyak lagi, Benar. sehingga nanti banyak sekali yang berdampak dari acara kita ini, Ustaz. Mungkin kemudian acara ini kan acara panjang, Ustaz. Banyak sekali rentetan-rentetan yang harus dikerjakan. Kira-kira rangkaian apa, Ustaz, yang telah dilaksanakan saat ini nanti sampai hari H, dan mungkin apa yang di-highlight dari acara ini, Ustaz? Oh gitu. Acara yang sudah kita lakukan diantaranya untuk kampanye. Kita melaksanakan webinar pra-event. Kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan 3 webinar. Mencakup dari pertama unsur studi lanjut biar beasiswa oleh teman kita si siapa? Atta Mahdi dari Di Turki. Turki. Ya. Beliau kan memang juga penerima beasiswa dari Turki ya, Pulsari Turki kalau nggak salah. Ya. Kemudian yang kedua dari teman-teman yang berkarir. Waktu itu ada Ustadz Agung Alif. Ustadz Agung Alif. Mereka- Perbandingan mazhab. Ya Ustadz Agung Alif kenal ya? Iya. Siapa yang tidak kenal Ustadz Agung Alif kan Iya. itu kan? Beliau dengan karirnya di ASN. Oke. Kemudian yang terakhir Ustadz Anwar. Anwar Ditya. Beliau ini sebenarnya juga award di beasiswa di UIII Iya. itu. betul. Namun ternyata di luar dari itu, inilah kelebihan alumni kita ya, alumni Midang Gontor ya. Iya. Sesembari melaksanakan atau menjalankan studi S2-nya berbeasiswa lagi kan. Iya, Kalau Ustaz. berbeasiswa kan tuntutan untuk menyelesaikan dengan tepat waktu kan lebih besar daripada beasiswa sendiri kan, Betul daripada sekali. biaya sendiri. Tapi beliau mampu untuk membuat sebuah bisnis, Bisnis. bahkan ekspor impor. Oh, Luar biasa sekali. Nah, makanya ini semoga itu menjadi satu stimultan teman-teman untuk mengikuti acara ini. Dan nanti ini nih juga nih teman-teman Ustadz Edo ini katanya akan juga keliling ke sekolah-sekolah lagi untuk membuat kerjasama ya. Mungkin bisa dijelaskan tentang kampanye acara ini, Ustaz. ya, mungkin gitu. Jadi kampanye acara kita si IF ini, kita pertama ya membuat brosur, kemudian proposal kegiatannya. Nah, kita ada namanya Goes to School. Jadi kami School. teman-teman panitia Ustaz, itu ke sekolah-sekolah SMA negeri, madrasah aliyah negeri, kemudian pondok-pondok yang ada di sekitar Ponorogo dan juga universitas mitra tetangga yang ada di Ponorogo. Nah, kita datang silaturahim, kita menyampaikan nih agenda si IF kita nih yang mengundang kedutaan-kedutaan besar sehingga nanti program ini bisa dirasakan manfaatnya bagi semua peserta yang hadir, dari ribuan nanti mahasiswa, juga santri dan siswa, sehingga kampanye ini terus kami lakukan sampai sekarang. Nanti masih ada sekolah yang akan kami undang, kami datangi, kita jangkau insya Allah semua Ponorogo agar mensiarkan program ini. Oke, berarti inilah yang menjadi daya tarik para peserta di luar Ponorogo ya, Ustadz ya. Dari pesertanya, dari webinarnya, bahkan rentetan acara-acara yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Kemudian kegiatan, apakah Ustadz ini mau bertanya nih, apakah kegiatan ini itu membuka peluang langsung rekrutmen beasiswa atau magang? Biasanya kan mereka ada persyaratan yang mungkin birokrasinya agak terlalu rumit. Apakah dengan mengikuti acara ini mereka diberi kartu VVIP lah, seperti itu Ustadz, untuk golden tiket ya Ustadz? Ini nanti Ustadz Edo akan membacakan mitra-mitra mana yang akan sudah mengkonfirmasi akan hadir ini. Mitra-mitra. Nanti jangan ini ya, jangan keder ya untuk mendengarkannya ya. Iya. Nanti saya coba jawab dengan pertanyaannya Ustadz Fajar tadi. Sebenarnya Ustadz, acara ini itu ingin membentuk ya mindset kita bahwa untuk mencapai sesuatu itu perlu perjuangan. Kita mau mendapatkan beasiswa, kita tidak tahu apa yang harus kita siapkan. Betul sekali. Ya kan? Iya. Dengan adanya ini akhirnya mereka tahu ternyata kekurangan saya di sini loh. Ternyata mohon maaf, contoh tes bahasa tidak pasti semua lembaga, semua beasiswa, lembaga penyedia beasiswa itu akan mensyaratkan kemampuan bahasa asing, bahasa internasional itu sudah pasti. Di situ akan ada tes stimulasi
bahasa. Nanti situ akan sampai tahap mana, level mana gitu. Gratis insya Allah dari IDP insya Allah. Dari IDP. Kemudian juga ada nanti esai. Kan kita harus menulis esai nih ya. Iya, Gimana kita bisa menerjemahkan nih visi misi kita dalam sebuah esai. Kan asesor ya, interviewer kan melihat, oh ini visinya visioner atau enggak ini kan itu kan. Nah, ini kan dilihat. Jadi sebenarnya gitu, kita benar-benar membentuk mindset teman-teman untuk berkembang dan siap untuk menerima satu tadi karir profesional tadi beberapa perusahaan nanti bisa dibaca oleh Ustadz itu dan juga lembaga penyedia. Kalau untuk golden ticket kayaknya ya kami belum ke situ ya. Iya. Kami belum ke situ. Apakah peserta yang hadir pasti akan mendapatkan itu ya tentunya kami masih belum ke situ pembicaraannya. Tapi overall insya Allah teman-teman paling tidak satu tidak kami ini tidak berbayar. Yang kedua insya Allah nanti yang beruntung akan dapat merchandise ya, tas kemudian apa-apa untuk menarik teman-teman hadir dan antum akan dapat manfaatnya insya Allah. Monggo Ustadz Edo akan membacakan ini. Tolong didengarkan ya ini mitra-mitranya ini. Baiklah, kami akan menyampaikan ya teman-teman konfirmasi kedutaan besar yang hadir pada acara kita CEF ini di Unida Gontor. Ini Ustaz, yang pertama ada kedutaan Perancis. Masya Allah Ustaz ya. Kedutaan Perancis jauh datang ke Ponorogo untuk bisa hadir meramaikan, menyapa teman-teman semuanya. Iya. Kemudian ada ini Ustaz, kedutaan Italia. Masya Allah. Uni Italia yang Indonesia yang mereka akan datang jauh-jauh saja. Kemudian ada stand gabungan Uni Eropa. Ada dari Spanyol, Perancis, kemudian Jerman dan sebagainya dan lain-lain yang mereka datang ke kampus Unida Gontor menyapa teman-teman pastinya. Masya Allah. Yang keempat ada TEITO, Taiwan Education Center. Wah, Taiwan ya. Luar negeri semua Ustaz ya. Luar negeri semua nah. Berluar negeri semua ini. Betul Ustaz. Kemudian nih beasiswa pemerintah Turki atau YTB. Nah, yang banyak teman-teman Indonesia yang banyak berjuang dan mendaftar di sana Ustaz ya. Said Fajar aja kayaknya tertarik itu untuk hadir besok. Masya Allah. Kemudian ada lagi nih stand ISC yaitu dari Jepang, JASO Indonesia dan Education Malaysia yang mereka nanti hadir meramaikan menyapa teman-teman. Kemudian ada dari LPDP ya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan saja. Iya. Masya Allah. Kemudian ada scooters, beasiswa scooters. Kemudian ada dari IDP Surabaya. Kemudian Indonesia International Education Foundation. Masya Allah. Kemudian yang terakhir ada Edutolia Study in Turkey. Jadi tunggu apa lagi ya teman-teman ya Set? Kedutaan-kedutaan besar hadir menyapa teman-teman dan mereka tentunya mengharapkan partisipasi teman-teman sehingga nanti ke depan syukur-syukur teman-teman bisa melanjutkan studinya, magangnya, karirnya di luar negeri. Amin ya Allah. Kami pun tidak nyangka, benar-benar tidak nyangka ini benar ya Allah. Ini benar-benar rezeki dari Allah, skenario dari Allah. Allah menggerakkan hati SC untuk membantu kita dan menggerakkan hati-hati kemitraan mereka untuk bisa menyapa masyarakat Ponorogo kan itu kan. Khususnya teman-teman Unida Gontor. Masa kok antum tidak mau hadir ini rugi banget gitu kan. Mitranya aja kelas dunia apalagi acaranya Ustaz ya. Kemudian sejauh ini Ustaz, kira-kira antusias mahasiswa dan para alumni kira-kira sejauh ini bagaimana Ustaz? Iya, Insya Allah ya. Dari kita menjelajah Ponorogo, baik offline, online ya Ustaz. Alhamdulillah antusias siswa, mahasiswa dan juga alumni itu sangat antusias. Pertama kita tadi mengadakan webinar sudah 3 kali, itu disambut antusias dari para peserta Zoom. Kemudian ketika kita silaturahim, Ghost to School tadi, bapak-bapak guru-guru sekolah, ibu-ibu guru sekolah itu menyambut sekali. Wah, ini kegiatannya bagus sekali, Mas gitu kan. Nah, oh iya Bu, alhamdulillah nanti kami tunggu kehadiran anak-anaknya dari delegasi SMA sekolahnya, pondoknya gitu. Itu sangat antusias mereka. Kemudian
ini mengaku mereka nanti senang bisa mengirimkan delegasi, sehingga nanti harapannya mahasiswa atau siswa santri yang ingin memahami dunia kerja kemudian studi lanjut dengan cara yang menyenangkan, informatif dan interaktif. Begitu. Oke. Berarti kalau kita lihat ya, antusiasme masyarakat dan mahasiswa luar ini sangat berpotensi sekali ya untuk hadir ke sini mereka. Karena mereka melihat bagaimana mitra-mitra yang tadi dibacakan kan sangat luar biasa. Jadi kalau nggak ikut ya sayang sekali, Ustaz. Saya izin nambahin ya. Iya, Ustaz. Beberapa hari enggak, 1 minggu yang lalu, hari ini hari Selasa, Senin ya, minggu lalu kami dipanggil oleh Bapak Kemenak Ponorogo. Sangat shock sih, saya terkejut banget dipanggil waktu itu karena memang kita mengajukan audiensi dengan Ustadz Nusa ya waktu itu ya. Ternyata memang harapan dengan acara ini, satu, Yunida atau masyarakat Ponorogo merasa Yunida ini milik masyarakat Ponorogo. Ini yang pertama. Yang kedua, harapannya lagi tadi, kembalinya teman-teman yang nanti seandainya mereka dapat kesempatan bisa mengembangkan pendidikan di Ponorogo. Akhirnya Kemenak, oke Ustaz, nanti saya surati nih semua sekolah di bawah naungan saya untuk hadir di Yunida. Makanya mahasiswa kita Yunida mosok nanti menjadi minoritas kan? Lucu banget gitu. Padahal kita tuan rumah gitu. Gitu, terima kasih. Masya Maka Allah. ditunggu kehadiran teman-teman Unida ya, semuanya saja. Karena rentetannya kan ini acara yang panjang dan besar, Ustaz ya, sehingga dibutuhkan kehadirannya teman-teman, kontribusinya. Betul sekali. Ini insya Allah bermanfaat lah buat semuanya. Dan ini ada di akhir acara, alhamdulillah ada sedikit pesan yang akan kami tanyakan kepada Al-Ustaz Azhar dan Al-Ustaz Edo. Kira-kira apa sih harapan panitia terhadap acara CIF ini pada tahun ini, Ustaz? Harapan. Izin dari kami sebagai ketua panitia pelaksana dalam acara CIF ini. Harapan kami sebagai panitia, Ustaz, ya, program ini, acara ini tidak hanya menjadi wadah ya, yang tidak hanya memberi peluang bagi peserta, tapi juga memotivasi dan menentukan arah bagi mahasiswa, siswa dan santri untuk menatap masa depan mereka ya. Harapannya kegiatan CIF ini bisa terus berlanjut dan berkembang setiap tahunnya sehingga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, mahasiswa, siswa dan santri se-Ponorogo, dan syukur-syukur nanti bisa level nasional. Masya Allah. Lalu selain harapan, Ustaz, kira-kira pesan untuk para peserta agar ketika mereka ikut acara ini mereka bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Iya, kalau pesan kami dulu gini, kami pernah juga ikut semacam pameran di Jakarta. Waktu itu diinisiasi oleh Kedutaan Besar Amerika. Kami jauh-jauh ke mana? Ke Jakarta itu untuk mendapatkan 1, 2, 3 brosur saja untuk kami tindak lanjutin. Nah sekarang kenapa kita harus jauh-jauh ke Jakarta gitu loh? Nih mereka yang di Jakarta datang ke sini, yang di Surabaya datang ke sini. Masa yang di Ponorogo masih bersembunyi sih atau apa namanya menendang selimut sih? Ayolah teman-teman, kita manfaatkan apa yang sudah Allah skenariokan itu. Insya Allah dengan kita berusaha, dengan kita datang pun Allah akan menggariskan nasib kita, akan menggariskan hal-hal yang baik insya Allah. Jadi tunggu ya nanti kedatangan mereka di tanggal 27-28. Saya ingin melihat kehadiran teman-teman nanti bisa meramaikan acara ini gitu. Terima kasih. Pesan dan harapannya sangat dalam sekali buat seluruh para peserta yang akan hadir di acara CIF ini. Dan terakhir, Ustaz, ini untuk dua orang pertanyaannya. Dari saya Edo dulu. Siap. Jika dirangkum satu kalimat, makna CIF bagi Unida Gontor, kira-kira apa, Ustaz? Jika dirangkum dalam satu kalimat, Iya. Career and Education Fair 2025 ialah jembatan antara kampus dan dunia nyata, di mana iman, ilmu dan akhlak dijadikan satu wadah sehingga bertemu dengan masa depan yang gemilang. Masya Allah. Jadi ada ilmu, iman, dan akalnya ini. Saya belum sampai situ pikiran saya. Mungkin kalau Ustaz Azhar nih satu kalimat buat Satu kalimat. Ayo buat Ponorogo bermutu dan berarti. Kita buat Ponorogo bermutu yang dan berarti. Tinggalkan beberapa informasi, hal-hal yang kemarin kita dengar. Ayo sekarang kita menatap masa depan. Masya Gitu Allah. aja, San. Jadi
selalu optimis melihat masa depan. Oh iya, harus optimis kan. Hidup sekali masa nggak optimis. Hidup sekali, hiduplah yang berarti, Ustaz. Seperti kayak kita sampaikan itu, Masya Allah, maknanya dalam sekali. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah di ujung acara pada Takso kali ini. Terima kasih kepada Al-Ustadz Azhar Amirza dan Al-Ustadz Edo Kurniawan, bahwa kesimpulan pada hari ini kita bisa ambil bahwasanya acara ini yaitu pameran edukatif yang akan melibatkan banyak sekali stakeholder, Ustadz, mulai dari mitra-mitra, industri, bahkan penyelenggara beasiswa. Dan pastinya banyak sekali yang akan terlibat nanti, baik para peserta maupun panitia. Maka ke depan teman-teman masyarakat, santri dan pelajar Ponorogo jangan lupa ikut acara ini dan ramaikan. Kapan lagi? Setahun hanya sekali. Nah, kalau gak ikut, mau sampai kapan kita? Iya kan? Mau di Ponorogo terus? Iya. Aduh, kabur dong gitu. Kabur aja ya. Kabur aja dulu ke CEF. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.